Shalom anak-anak sekalian, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini kita akan belajar mengenai dasar kehidupan keluarga. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama untuk melakukan belajar pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan Kau sertai setiap kami sehingga apapun yang kami pelajari dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sertai kami dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, pokok bahasanya adalah dasar kehidupan keluarga. Dan saya akan mengambil satu nats Alkitab sebagai dasar kita belajar pada hari ini, yang saya ambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21, yang demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Pada kesempatan hari ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai pengertian keluarga, dan kedua, peran-peran apa saja yang terdapat di dalam keluarga, baik itu sebagai peran ayah, lalu kemudian peran seorang ibu, dan juga bagaimana peran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Kita akan masuk ke dalam pengertian keluarga. Keluarga adalah unit atau lembaga terkecil masyarakat yang terdiri atas lebih dari satu anggota yang saling terkait dan diatur atau disahkan oleh undang-undang. Nah, kalau kita cermati lebih lagi, keluarga bukan hanya sebuah lembaga terkecil, tetapi juga merupakan lembaga yang tertua sekaligus dia merupakan lembaga terpenting. Terkecil karena di tengah-tengah keluarga itu bisa saja anggotanya cuma 2 orang. Nah, tidak ada satu lembaga apapun di dunia ini yang anggotanya hanya terdiri dari 2 orang selain keluarga. Itu maksud dari lembaga terkecil. Sementara keluarga menjadi lembaga yang tertua karena memang pada dasarnya Allah menciptakan keluarga pertama kali. Belum ada lembaga apapun di dunia ini pada saat penciptaan yang kemudian diciptakan Allah selain keluarga. Jadi memang sejak awal penciptaan, ketika Allah memberkati relasi Adam dan Hawa, Allah membentuk keluarga. Dan pada saat itu belum ada lembaga apapun di dunia ini. Yang ketiga, bahwa keluarga disebut sebagai terpenting karena semua karakter manusia, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, itu pada ujungnya berasal dari keluarga. Berikut peran-peran di dalam keluarga. Yang pertama adalah peran ayah. Ada 4 aspek di dalam peran ayah. Yang pertama adalah aspek pendidikan. Yang kedua adalah aspek perkembangan emosi, aspek
pengembangan karakter, dan yang keempat aspek rohani. Di dalam aspek pendidikan, yang pertama bahwa pendidikan adalah tugas seorang ayah. Oleh karena itu, jika seorang ayah tidak mau bertanggung jawab di dalam tugas pendidikan ini, maka sebenarnya ayah ini melawan kebenaran dan ketetapan Allah. Yang kedua, anak itu belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Nah, kalau seorang anak memiliki konsep yang salah mengenai ayahnya, maka kemungkinan besar ia pun memiliki konsep yang salah mengenai Allah Bapa. Kalau misalkan ada seorang anak yang mengenal sosok ayah sebagai figur yang kejam, maka kemungkinan juga bisa memiliki konsep bahwa Allah Bapa itu adalah kejam. Yang ketiga, biasanya pihak yang lebih sering membuat anak marah atau kecewa adalah ayah. Meskipun tidak semua ayah berbuat demikian. Dalam aspek perkembangan emosi, seorang ayah tidak boleh otoriter atau bersikap yang tidak adil, atau bersikap memihak, atau bahkan membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, apalagi membandingkan antara anaknya dengan anak orang lain. Itu bisa menimbulkan kepahitan bagi anaknya itu. Yang ketiga, di dalam aspek pengembangan karakter, ayah itu harus menjadi figur yang kuat bagi anak-anaknya. Seorang ayah juga harus mampu untuk menyelesaikan masalah secara tepat, atau dia sebagai seorang problem solver. Berikutnya, seorang ayah itu juga dibutuhkan satu sikap playmate. Dia bisa berperan menjadi teman bermain, teman bercanda bagi anak-anaknya. Dan dia juga harus menjadi seorang yang mampu menegur jika anak berbuat salah. Dia juga harus berani untuk memaafkan dan meminta maaf jika bersalah. Berikutnya, seorang ayah itu juga harus menjadi model atau keteladanan bagi seorang anak. Bahwa seorang ayah akan ditiru oleh anaknya, terutama dalam hal sikap dan tindakannya. Yang keempat adalah di dalam aspek rohani. Seorang ayah harus memperkenalkan anak kepada Allah sejak dini, termasuk juga karya penebusan Kristus. Hal ini dengan satu harapan bahwa seorang anak nantinya akan bisa berubah ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Lalu yang kedua adalah peran seorang ibu. Tentu peran ini harus dilakukan berlandaskan kasih. Dan peran-peran itu antara lain menolong anak mengembangkan keterampilan dan menemukan kekuatannya. Yang kedua, melayani anak-anaknya dan seisi rumahnya, selalu mempersiapkan segala keperluan keluarganya, mengajarkan takut akan Tuhan, bijaksana. Dia juga harus bisa menjadi seorang pengawas rumah tangganya dan berintegritas. Jadi apa yang dia ucapkan itu pula yang dia lakukan. Yang ketiga adalah peran seorang anak. Efesus 6 dan juga Kolose 3 menegaskan bahwa anak wajib mentaati dan menghormati orang tuanya.
Ketaatan anak kepada orang tua adalah ketaatan total dalam segala hal. Di dalam Kolose 3 ayat 20 digunakan kata hupakoete, yang berarti mentaati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memenuhi suatu perintah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kiranya kita dapat memerankan peran kita, terkhusus kita sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk kami belajar apa dan bagaimana keluarga, bahwasanya keberadaan keluarga memang telah Engkau tentukan, telah Engkau kehendaki supaya kami saling berbagi satu dengan yang lain. Dan Tuhan kiranya menolong setiap kami untuk kami boleh memerankan peran kami, terkhusus kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga, supaya kami taat kepada orang tua kami, sebagaimana kami taat juga kepada Tuhan. Pimpin sertai kami di dalam setiap aktivitas kami, khususnya di hari ini. Ampuni segenap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.